BTS dinobatkan sebagai artis rekaman global terbaik tahun ini oleh IFPI. BTS telah mencapai tonggak sejarah yang mengesankan lain. Pada 24 Februari, International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) secara resmi merilis daftar artis rekaman terlaris di dunia untuk tahun 2021. BTS sekali lagi menduduki peringkat global tahun kedua berturut-turut mereka di nomor 1. Dengan ini, BTS menjadi artis pertama dan satu-satunya dalam sejarah yang menduduki puncak tangga lagu Top 10 artis rekaman global IFPI selama 2 tahun berturut-turut. Pencapaian BTS ini membuat semakin mengesankan karena boy group global ini tidak merilis album pada tahun 2021. BTS juga menjadi artis pertama yang memenangkan IFPI Global Recording Artist of the Year selama 2 tahun berturut-turut. The Global Recording Artist of the Year adalah penghargaan tahunan yang dipersembahkan oleh International Federation of Phonographic Industry (IFPI) yang menghormati artis rekaman dengan kinerja terbaik. Penghargaan ini didasarkan pada total unit kinerja album, seperti jumlah unduhan musik, streaming, dan penjualan album fisik. Penghargaan ini telah diberikan kepada seniman mulai tahun 2014 dan telah memberikan penghargaan ini kepada puluhan seniman. Tapi BTS telah menjadi artis pertama yang dianugerahi IFPI Global Recording Artist of the Year selama 2 tahun berturut-turut, menurut pengumuman yang dibuat pada 24 Februari. Sekali lagi, BTS telah menetapkan tonggak sejarah lain dalam karir musik mereka, serta industri K-pop, di antara rekor yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka pecahkan. Selain itu, BTS juga mencetak lebih dari satu rekor saat Dynamite menjadi MV grup K-pop tercepat yang mencapai 1,4 miliar view. BTS baru saja membuat sejarah dengan membuat lebih banyak satu rekor di YouTube. Pada 24 Februari, sekitar pukul 19.30 KST, video musik BTS untuk hit mereka Dynamite melampaui 1,4 miliar tampilan dalam waktu singkat. Lagu tersebut awalnya dirilis pada 21 Agustus 2020 pukul 1 siang KST. Artinya, butuh lebih dari 1 tahun 6 bulan dan 3 hari untuk mencapai tonggak sejarah tersebut. Dynamite sekarang menjadi video musik grup K-pop tercepat yang mencapai 1,4 miliar tampilan, memecahkan rekor sebelumnya dalam 2 tahun 5 bulan dan 7 hari yang ditetapkan oleh Blackpink Dudududu. BTS juga sekarang satu-satunya artis Korea yang melampaui 1,4 miliar penayangan dengan 3 video musik berbeda. Grup itu baru-baru ini mencapai angka 1,4 miliar dengan Boy With Luv dan DNA. Selamat untuk BTS! 2. Idola pria ditolak oleh penggemar cantik. Saluran YouTube Sojang baru-baru ini membagikan postingan yang mengklaim bahwa seorang idola pria menempel pada seorang penggemar dan bahwa penggemar tersebut menolaknya. Saluran YouTube dimulai dengan mengatakan ada banyak contoh di mana penggemar melekat pada idola mereka dan biasanya para idola yang menolak penggemar. Tapi ada satu idola pria yang kedapatan menunjukkan kasih sayang khusus dan melekat pada seorang penggemar. Idola pria dalam isu tersebut diklaim adalah Minso dari Drippin. Ceritanya mengejutkan ketika penggemar tersebut mengekspos tindakan mesra Minso di outlet media sosial dan berbagi beberapa percakapan Kakao Talk dengan sang idola. Menurut video tersebut jelas bahwa Minso Drippin memiliki perasaan terhadap penggemar karena dia diberi perlakuan istimewa dibandingkan dengan penggemar lainnya. Minso akan berdiri di depan kameranya, mengizinkannya untuk mengambil foto dirinya lebih dekat, mengizinkannya untuk memilih pakaiannya, dan juga membuka padanya tentang gejolak batin yang dia rasakan setelah debut. Dia bahkan menulis surat tulisan tangannya yang mengungkapkan kasih sayangnya kepada penggemar. Penggemar tersebut kemudian memposting percakapan lebih lanjut di mana Minso menghubunginya, meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa dia tidak menghibur dan berbicara dengan penggemar lain setelah membaca postingan yang dibuat oleh penggemar ini. Diduga bahwa penggemar Minso telah memberikan perlakuan khusus, telah membuat postingan tentang bagaimana dia pikir dia menghibur penggemar lain, dan Minso menghubunginya untuk mengklarifikasi kesalahpahaman. Dalam pesan yang dia kirimkan, dia menjelaskan, "Aku mengirimi kamu Kakao Talk setelah melihat postingan itu. Aku belum berbicara dengan penggemar lain sejak 20 Februari, Sabtu pukul 20.21. Seorang mengirimi saya pesan pada tanggal 19 Maret 2021. Jadi, aku cuma bertanya siapa kamu, dan cuma itu. Aku ingin melihat apa yang terjadi. Silahkan baca pesan ini." Tapi penggemar itu membalasnya dengan, "Aku kaget,
Aku tidak perlu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa dan aku juga tidak penasaran. Aku pikir kamu salah paham, kata penggemar, mengatakan kalau dia telah salah mengartikan hubungan mereka dan berpikir itu lebih dari apa adanya. Tapi netizen yang melihat video tersebut berpikir sebaliknya. Faktanya mereka melindungi Minso, mengatakan dia tampaknya orang yang baik dan bahwa penggemar tidak seharusnya mengekspos di media sosial dengan cara seperti ini. Meski demikian, beberapa netizen mempermasalahkan hal ini dan mengomentari dengan menulis, "Waktu pasti sudah berubah, aku ingat ketika kamu tidak bisa berbicara langsung dengan idola di hari-hariku." Yang lain menulis, "Aku kira hal-hal seperti ini benar-benar terjadi." Yang lain menulis, "Apakah tidak ada lain lagi? Idola ini hanya menghubungi penggemar mereka langsung seperti itu?" Tapi netizen yang punya pemikiran lain berkomentar, "Aku merasa dia anak yang baik, dia khawatir dengan perasaan penggemarnya." Yang lain menulis, "Tidak salah menyukai penggemar, aku pikir dia hanya bersikap baik, aku akan mendukung Minso." Yang lain menulis, "Itu sangat salah dari penggemar yang hanya mengekspos dia di web seperti itu, dia pasti sangat terluka." Yang lain menulis, "Dia membuka tentang kekhawatiran mendalam yang dia miliki, tapi penggemar tetap mengekspos dia, itu sangat kejam." Yang lain menulis, "Dia sangat muda, jika dia lahir tahun 2002, aku akan mendukungnya ketika dia muncul di TV." Yang lain menulis, "Aku merasa dia hanya bersikap baik kepada penggemarnya dan penuh kasih sayang, tapi penggemarnya malah memposting di web seperti ini." Penggemar yang mengeksposnya di media sosial tidak berperasaan. Yang lain menulis, "Dia sangat naif dan baik hati, itu saja. Aku merasa sangat buruk untuk idola ini. Aku harap dia mendapatkan kepercayaan diri lagi. Dan aku harap dia tidak terluka oleh penggemar ini. Ada orang yang lebih baik di luar sana." Tiga netizen tunjukkan dukungan untuk Ten Wifi setelah dugaan salah kelola aktivitas solo membuat fans tidak dapat mendukungnya di penonton. Netizen telah mengungkapkan beberapa keprihatinan atas cara anak perusahaan SM Entertainment Label V mengelola aktivitas Ten Wifi. Terutama setelah label tersebut diduga gagal mempromosikan salah satu aktivitas solonya dengan benar meninggalkan Ten tanpa penggemar di dalamnya. Ten telah terlibat dalam aktivitas solo di Tiongkok selama beberapa bulan terakhir, dan bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam promosi untuk comeback besar NCT di tahun 2021 Universe karena ketidakhadirannya di Korea Selatan. Setelah begitu lama meninggalkan anggota NCT dan WiFi, penggemar telah memintanya untuk segera kembali ke Korea Selatan meskipun sepertinya Ten masih punya beberapa kegiatan solo yang harus diselesaikan. Menurut penggemar, label V diduga gagal menyediakan tiket untuk rekaman variety show yang diikuti Ten, meskipun telah ditawarkan 7 tiket gratis untuk penggemar oleh perusahaan produksi acara Youko. Fans yang hadir dalam acara tersebut mengklaim karena label V diduga tidak menerima tiket untuk fans dari Youko, banyak fans yang akhirnya harus membeli tiket dengan harga selangit dari sumber lain. Dan ketika mereka memasuki venue, mereka menemukan bahwa meskipun area telah disediakan untuk penggemar Ten, area itu kosong mengingat label V tidak menyediakan tiket atau memberitahu penggemar dengan benar tentang acara tersebut. Oleh karena itu, Ten dilaporkan satu-satunya artis di rekaman yang hampir tidak ada penggemar di sana untuk mendukungnya, yang membuat penggemar lain merasa frustasi. Akibatnya, kekhawatiran atas manajemen Ten telah disuarakan secara online, dengan beberapa penggemar mengklaim kalau anggota WiFi sebelumnya telah khawatir bahwa ketidakaktifan WiFi beresiko kehilangan penggemar. Sementara netizen lain dibuat khawatir tentang apa arti manajemen label V bagi karir Ten yang terpenting. Bagaimanapun, para penggemar telah berkumpul untuk mendukung Ten dan menunjukkan rasa hormat dan penghargaan mereka yang sebenarnya untuknya. Dan terlebih lagi karena itu akan menjadi hari ulang tahunnya segera. Faktanya, dia sudah menerima beberapa perayaan awal yang mengejutkan dengan penggemar yang berharap dia selalu menerima cinta dan dukungan yang layak dia dapatkan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.